Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya banyak orang pintar yang kita anggap selalu punya jawaban, justru sering banget gagal atau ragu saat harus mengambil keputusan penting dalam hidup mereka? Kita sering banget mikir, kalau orang pintar itu pasti selalu rasional, selalu tepat sasaran. Tapi kenyataannya, kecerdasan tinggi gak otomatis jadi tameng super yang bisa melindungi seseorang dari keraguan, overthinking, atau bahkan tekanan sosial. Malah sebaliknya, banyak orang pintar terjebak dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Mereka terlalu banyak menganalisis, sampai akhirnya lumpuh oleh pilihan. Istilah kerennya itu analisis paralysis. Mereka takut banget salah, takut keputusannya nggak sempurna, sampai akhirnya peluang emas yang sudah ada di depan mata lewat begitu saja. Kenapa bisa begitu? Fenomena ini sering terjadi karena orang pintar punya kemampuan luar biasa untuk melihat segala kemungkinan. Mereka bisa memetakan semua konsekuensi, semua risiko, bahkan skenario terburuk yang mungkin belum kepikiran sama orang lain. Kemampuan ini memang bagus, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bisa jadi bumerang. Mereka jadi sibuk memikirkan ribuan. Gimana kalau sampai lupa untuk mengambil satu langkah begini saja? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, coba deh luangkan waktu sebentar buat klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau kamu merasa pembahasan ini relate, coba share video ini ke teman kamu yang kamu tahu sering banget overthinking. Biar mereka tahu, mereka nggak sendirian kok. Oke, kita lanjut lagi. Selain analisis berlebihan, ada faktor lain yang nggak kalah penting, yaitu rasa tanggung jawab yang super besar. Orang pintar sering merasa punya beban moral yang lebih berat. Mereka berpikir, aku kan pintar, keputusanku harus benar, harus berdampak positif, nggak boleh merugikan siapapun. Pikiran ini membuat mereka jadi sangat meragukan kemampuan diri sendiri. Bahkan, untuk keputusan yang sebenarnya sederhana, seperti memilih jurusan kuliah atau menerima tawaran pekerjaan, bisa terasa seperti keputusan hidup dan mati. Padahal, kenyataannya nggak selalu sekompleks itu. Hidup itu lebih fleksibel dari yang kita bayangkan. Coba kita ambil contoh nyata. Misalkan ada seorang software engineer yang sangat brilian. Dia dapat 2 tawaran kerja. Satu dari perusahaan startup yang inovatif dengan potensi pertumbuhan besar, tapi risikonya juga tinggi. Satu lagi dari perusahaan teknologi raksasa yang stabil, gajinya besar, tapi mungkin pekerjaannya lebih monoton. Orang biasa mungkin akan memilih berdasarkan intuisi atau 1-2 faktor utama. Tapi si engineer pintar ini mulai menganalisis semuanya. Dia membandingkan kultur perusahaan, potensi belajar, jenjang karier, bahkan kemungkinan perusahaannya bangkrut 5 tahun ke depan. Dia baca semua review di internet, ngobrol dengan puluhan orang. Sampai akhirnya 2 minggu berlalu, dan kedua tawaran itu sudah diambil orang lain. Dia kehilangan kedua peluang karena terlalu lama berpikir. Ini contoh nyata, betapa kecerdasan bisa menghambat tindakan. Faktor berikutnya yang gak bisa kita abaikan adalah ego dan persepsi diri. Orang pintar seringkali punya standar yang sangat tinggi untuk diri mereka sendiri. Standar ini gak muncul begitu saja, tapi terbentuk dari ekspektasi orang lain dan perbandingan sosial. Mereka melihat temuan-temuannya sukses. Mereka membaca kisah-kisah orang hebat. Dan mereka merasa harus bisa seperti itu, atau bahkan lebih baik. Akibatnya, mereka takut banget kelihatan bodoh atau gagal. Bagi mereka, membuat kesalahan itu bukan sekadar salah, tapi sebuah pukulan telak bagi identitas mereka sebagai orang pintar. Rasa takut gagal inilah yang akhirnya membuat mereka lebih memilih untuk tidak melakukan apa-apa daripada mengambil risiko dan mungkin saja salah. Menunda keputusan terasa lebih aman daripada menghadapi kemungkinan citra diri mereka sebagai orang jenius akan rusak. Terus, solusinya gimana dong? Apa kita harus jadi bodoh biar gampang ambil keputusan?
Tentu nggak gitu. Kuncinya adalah belajar menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Pertama, belajar untuk fokus pada informasi yang paling penting saja. Terapkan prinsip 80/20. Seringkali, 80% hasil keputusan yang baik datang dari 20% informasi yang paling krusial. Jadi, jangan habiskan waktumu untuk mencari 80% detail sisa yang dampaknya kecil. Tentukan beberapa kriteria utama yang paling penting buatmu dan jadikan itu sebagai dasar keputusan. Kedua, mulai percaya sama intuisimu. Intuisi itu bukan sihir, tapi hasil dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah tersimpan di alam bawah sadar kita. Orang pintar seringkali menekan intuisi mereka karena dianggap tidak ilmiah atau tidak rasional. Padahal, intuisi itu adalah kompas batin yang sangat kuat. Coba deh, setelah kamu mengumpulkan data yang cukup, pejamkan mata sejenak, dan rasakan mana pilihan yang terasa lebih benar atau nyaman di hatimu. Seringkali, jawaban terbaik sudah ada di sana. Ketiga, dan ini yang paling penting, beranilah mengambil langkah walaupun belum sempurna. Inggit, done is better than perfect. Tidak ada keputusan yang 100% sempurna di dunia ini. Selalu akan ada variabel yang tidak kita ketahui. Daripada menunggu momen yang sempurna yang tidak akan pernah datang, lebih baik ambil satu langkah kecil lalu beradaptasi di sepanjang jalan. Anggap setiap keputusan sebagai sebuah eksperimen. Kalau berhasil, syukurlah. Kalau gagal, itu bukan akhir dunia. Itu adalah data berharga untuk pembelajaran. Kesalahan adalah bagian dari proses menuju kebijaksanaan, bukan tanda kegagalan permanen. Thomas Edison saja butuh ribuan kali percobaan sebelum berhasil menciptakan bola lampu. Apakah kita menyebutnya gagal ribuan kali? Tidak. Kita menyebutnya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Jadi, untuk kamu yang sering merasa terjebak dalam overthinking, coba ubah mindset. Lihatlah setiap keputusan bukan sebagai ujian akhir, tapi sebagai sebuah langkah dalam perjalanan panjang. Tidak apa-apa jika sesekali salah jalan, karena kamu selalu bisa putar balik atau mencari rute baru. Yang paling penting adalah terus bergerak maju. Sekarang, aku penasaran banget sama pengalaman kalian. Coba tulis di kolom komentar. Keputusan apa sih yang paling sulit pernah kamu ambil dan kenapa? Mungkin cerita kamu bisa jadi inspirasi atau pembelajaran buat kita semua yang ada di sini. Kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Dan terakhir, kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu orang lain, jangan ragu untuk share video ini ke teman, keluarga, atau kolega kamu yang kamu tahu sering banget terjebak dalam analisis berlebihan saat mau mengambil keputusan penting. Siapa tahu video ini bisa membantu mereka untuk lebih percaya diri dan berani melangkah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.